Nah, Bapak Ibu, kalau begitu silakan bergabung di kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 sesuai dengan kelompoknya, kelompok 2 sesuai dengan kelompoknya. Nah, nanti saya admit di kelompoknya masing-masing di breakout room-nya. Bapak Ibu pengajar praktiknya, Ibu Siti Huzaimah dengan Pak Suprianto mohon mendampingi di salah satu kelompoknya. Silakan dipilih ya, kelompok 1 atau kelompok 2. Untuk mengantisipasi siapa tahu ada yang terlempar, kemudian Ibu Siti Huzaimah dengan Pak Suprianto mungkin bisa berperan sebagai pengamat dulu sambil menunggu teman lain yang agak bermasalah jaringan yang bergabung kembali. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa ya Pak Suprianto dengan Ibu Siti Huzaimah? Silakan Pak Bambang bergabung ke grupnya yang kemarin ya. Kelompok 1 ya. Ya, kembali ke situ bergabung di grupnya. Ibu Loli kehabisan minyak tadi, kasihan. Jadi kita menunggu beliau untuk kembali bergabung. Ibu Desi juga terkendala jaringan sepertinya. Oke ya, kita coba lagi. Oke. Silakan yang di kelompok 2 out dulu dari kelompok 1, di link kelompok 1. Oke, terima kasih. Maaf Bu, ini room kelompok 1 atau kelompok 2 ya? Ini, oh sorry, Ibu Sarifah. Ibu Sarifah, ini ya, room kelompok 1. Ini room kelompok 1. Berarti saya di sini ya Bu ya? Tolong dibuka WA grupnya. Di situ ada linknya kelompok 2, ada linknya kelompok 1. Jadi yang pasti yang ini yang saya sedang ngomong ini linknya kelompok 1. Di sini kelompok 1 ya. Ini kelompok 1 linknya. Yang kelompok 2 out dari kelompok ini, kemudian klik link kelompok 2. Saya Ibu Siti Huzaimah dan Pak Suprianto silakan kembali ke salah satu room untuk mengantisipasi teman yang terkendala jaringan. Oke, Pak Bambang, Ibu Sarifah ya dengan Ibu Desi yang di kelompok 1 ya. Silakan ya, silakan langsung melakukan praktiknya sesuai dengan kasus yang kemarin sudah dilatihkan. Kalau cuman berdua Ibu Sarifah dengan Pak Bambang, mungkin PP-nya bisa bertindak sebagai pengamat dulu sambil menunggu teman timnya bergabung ya. Bisa ya. Nah, bisa Bu. Ya, mohon waktunya diefektifkan ya, masing-masing 15 menit. Jadi Bu Sarifah misalnya pertama menjadi coach 15 menit. Nanti gantian dengan Pak Bambang yang akan menjadi coach 15 menit. Oke. Baik Ibu. Pak Bambang, saya izin jadi coach duluan ya. Silakan Bu. Halo. Suaranya Pak Bambang kenapa menggema ya? Sebentar Bu, kayaknya oke. Bagaimana Bu? Oke, sudah. Baik. Silakan Bu. Selamat siang Rina. Selamat siang Ibu.
Bagaimana kabarnya Rina hari ini? Baik, Bu. Baik, hari ini Ibu ada perlu sedikit sama Rina, mau ngobrol-ngobrol. Rina ada waktu? Boleh, Bu. Bisa, Bu. Ada waktunya, Bu. Oke. Rina, apakah sudah mendengar bahwa akan ada pertandingan lomba pidato bahasa Inggris antar kabupaten? Sudah, Bu. Bagaimana pendapat Rina tentang hal tersebut? Apakah Rina berminat? Em, saya merasa ragu dan kurang percaya diri kalau untuk ikut lomba pidato bahasa Inggris itu, Bu. Karena Oke. saya merasa suka grogi dan suka mudah terpengaruh ketika ada orang lain melihat saya saat saya berbicara gitu. Baik. Eh, Rina, jadi sebenarnya Rina ini ada ya keinginan mau ikut lombanya ya? Ada, cuma saya tidak tahu bagaimana saya eh, bisa percaya diri saya itu tumbuh dan berani tampil di depan orang ramai gitu. Baik. Rina, hari ini ketemu sama Ibu, kita diskusi-diskusi, kita ngobrol-ngobrol. Apa yang kira-kira Rina harapkan dari hasil kita berbicara hari ini? Saya berharap saya bisa punya rasa percaya diri dan bisa mengikuti lomba itu. Baik, bagus sekali. Berarti pada akhir sesi diskusi kita, sesi ngobrol-ngobrol kita hari ini, nanti setelah kita berpisah, Rina akan menjadi atau akan berusaha untuk menjadi percaya diri dan berani untuk mengikuti kegiatan lomba itu. Benar ya? Iya, Bu. Oke, sekarang Ibu mau tanya, masalah-masalah Rina yang dihadapi Rina untuk keraguan-keraguan Rina itu untuk mengikuti lomba apa-apa saja tadi? Boleh Rina ulangi lagi? Saya merasa ragu, kadang-kadang grogi, dan seringkali kalau berinteraksi dengan melihat mata para penonton itu membuat saya merasa uh, rasa percaya diri saya itu jadi hilang gitu, Bu. Nah, itu yang Oh iya. kadang-kadang membuat pikiran saya jadi ya akhirnya kurang konsentrasi dan kacau gitu. Rina pernah presentasi di depan kelas atau menjadi ketua kelompok di kelas pernah? Pernah, Bu. Bagaimana perasaannya? Sama kan? Sama-sama berbicara di depan umum? Ya sama sih, Bu. Cuma mungkin karena di depan teman berbeda kalau di depan halayak ramai, Bu. Yang tidak terbiasa itu kan di depan halayak ramai itu, Bu. Iya, karena tidak percaya diri, takut dinilai orang ya. Iya, Bu. Takut malu gitu ya, takut salah gitu ya. Iya, Bu. Oke, di sini Ibu ingin menunjukkan kepada Rina hasil penilaian Ibu terhadap Rina selama ini. Jadi Rina bisa lihat di sini ya. Nah, nilai Rina, nilai dari latihan-latihannya, nilai dari speakingnya, presentasi, kemudian praktik berdialog, itu penilaian Ibu Rina itu sangat-sangat baik dan sangat berbakat begitu. Jadi Ibu punya pemikiran untuk mendaftarkan Rina, untuk mendorong Rina untuk ikut lomba ini. Bagaimana Rina melihat nilai-nilai Rina yang lebih tinggi ini dari teman-temannya? Rina melihat diri Rina itu seperti apa sih? Eh,
Saya merasa memang mungkin mampu, tetapi itu tadi Bu, kalau secara kelas mungkin karena saya melihat kita bersaingan tidak terlalu banyak Bu. Jadi artinya rasa percaya diri saya mungkin tidak terlalu berpengaruh ketika saya berhadapan dengan teman-teman. Kalau misalkan dinilai ibu itu tadi nilai saya tinggi, ya mungkin karena memang menurut ibu itu pantas gitu Pak. Tapi mungkin juga belum bukan penilaiannya secara rasa percaya diri saya, itu kan sifatnya penilaiannya berdasarkan kemampuan yang lain ya Bu. Saya mengakui Selain nilai rasa, itu baik gitu Bu. selain kurang percaya diri, ada tidak masalah-masalah lain yang Rina hadapi untuk mengikuti lomba ini? Sebetulnya sih tidak ada Bu. Cuma karena kalau tidak percaya diri itu membuat saya jadi akhirnya tidak bisa konsentrasi Bu. Karena saya Oke, harus mengatasi perasaan saya ketika saya nanti berbicara di depan orang ramai Bu. baik. Rina tidak percaya diri. Rina tidak percaya diri itu karena takut salah ya? Salah satunya itu Bu. Iya, takut salah, takut penilaian orang, begitu ya? Iya Bu. Oke, baik. Berarti ada dua masalah sepertinya yang Ibu tangkap dari penjelasan Rina ya. Yang pertama, Rina merasa kurang percaya diri, dan yang kedua, Rina merasa takut salah gitu ya, tidak percaya diri kepada orang lain, dan juga tidak percaya diri dari dalam juga. Artinya tidak percaya diri, takut dinilai orang lain, tidak percaya diri, takut kita tidak mampu menampilkan apa yang orang lain harapkan. Begitu ya Rina ya? Benar Bu. Takutnya nanti Bisa kalau tidak ya? Oke, saya lanjutkan. ikut lomba, sementara saya nanti tidak mampu menumbuhkan rasa percaya diri, akhirnya juga akan membawa dampak kepada sekolah kan. Itu Bu masalahnya. Iya, Ibu bisa mengerti perasaan Rina karena yang namanya kita diutus untuk lomba tingkat kabupaten lagi kan membawa nama sekolah, pastilah ada rasa beban ya Rina ya. Iya Bu. Tapi ada rasa bangga tidak Rina ditunjuk atau dipilih dan didorong oleh Ibu untuk mengikuti lomba itu? Iya, ada rasa bangganya Bu. Karena Karena tidak semua orang ya bisa mendapatkan iya, kesempatan ini, betul ya? betul Bu. Mana yang lebih besar menurut Rina, rasa bangga itu atau rasa kurang percaya dirinya? Mungkin kedua-duanya Bu. Kurang lebih ya? Ya, kurang lebih Bu. Cuma kalau misalkan bangga mungkin sedikit lebih daripada rasa kurang percaya dirinya Bu. Oke, Rina bangga karena Rina dipercaya, Rina diakui kemampuannya ya. Baik, sekarang bisa tidak kira-kira Rina memikirkan apa ya yang bisa Rina lakukan agar Rina bisa menghilangkan rasa kurang percaya diri itu? Mungkin Rina bisa belajar dari siapa begitu, perlu bantuan siapa, atau kira-kira usaha apa yang bisa Rina lakukan untuk menambah rasa percaya diri, kemudian menghindari kesalahan tadi. Mungkin Coba Rina pikirkan. saya harus banyak berlatih berbicara di depan orang lain. Nah, bagus sekali itu. Berlatih untuk berbicara di depan orang lain. Itu poin bagus. Lanjutkan. eh, Ya terutama orang-orang yang saya baru kenal atau yang belum saya kenal, supaya saya merasa mampu untuk menumbuhkan rasa percaya diri saya. Kira-kira langkah-langkahnya seperti apa, Rina?
Dan Ibu Eh, dan Rina perlu bantuan siapa saja? mungkin perlu bantuan dengan ibu Ya, atau bagaimana? ya artinya mungkin ibu bisa membantu saya, mengarahkan saya bagaimana caranya supaya saya nanti bisa berlatih untuk berbicara di depan orang yang baru saya kenal dan yang tidak saya kenal sama sekali. Kalau untuk di lingkungan sekolah kita, kira-kira seperti apa kegiatan yang Rina harapkan untuk melatih rasa percaya diri Rina? Ya, saya harus harus berani untuk tampil di depan semua teman-teman di sekolah, bukan hanya di kelas. Karena mungkin dengan cara seperti itu saya bisa melatih rasa percaya diri saya. Oke. Rina ingin Ibu bantu seperti apa? Langkah-langkah apa yang akan kita lakukan? Mmm, mungkin Ibu bisa membantu saya untuk menyusun rencana kira-kira apa yang harus saya sampaikan kepada teman-teman agar saya bisa tampil di depan teman-teman saya di sekolah, kemudian, eee, memberikan masukan bagi saya nanti setelah saya menyampaikan apa yang saya sampaikan di depan teman-teman nantinya. Mungkin Baik, begitu kali. bagus sekali. Itu poin bagus sekali. Jadi nanti Rina dan Ibu kita berdua akan bersama-sama mengatur jadwal bagaimana agar Rina bisa mendapatkan waktu mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali untuk berbicara di depan teman-teman di sekolah ya, mungkin dari kelas 1 sampai kelas 7 sampai kelas 9 begitu ya Rina maksudnya? Iya, Bu. Iya, maksudnya begitu, Iya. Bu. Ya, Ibu akan bantu membantu berkomunikasi dengan kepala sekolah juga untuk menyempatkan jadwal khusus untuk Rina berlatih seperti itu ya. Iya, Bu. Kapan Rina akan memulai rencana ini? Eh, kalau mengingat jadwal lombanya itu kan tidak lama lagi tuh, Bu. Jadi Iya. paling tidak saya dalam waktu seminggu sebelum atau 2 minggu sebelum itu saya sudah harus coba berbicara di depan kawan-kawan, Bu. Baik, 2 minggu sebelum itu ya, Ya, Bu. sebelum hari H. Iya. Selain dari rencana tersebut, untuk mengatasi rasa kurang percaya diri Rina karena dari dalam tadi, karena misalnya Rina takut melakukan kesalahan, takut salah berbicara, ataupun takut salah dalam mengungkapkan pendapat, mungkin Rina ada ide ataupun ada memikirkan suatu cara bagaimana cara mengatasinya? Eh, Dalam kemampuan bahasa Inggris Rina bagaimana? saya akan berusaha untuk menghafal vocab-vocabnya, kemudian melatih gaya berpidato supaya tidak membuat saya merasa tegang dengan situasi, kemudian ya berusaha untuk menenangkan diri itu paling utama barangkali, Bu. Rina sanggup siap melakukan itu? Insya Allah siap, Bu. Siap ya, siap berkomitmen ya. Berkomitmen itu artinya berjanji akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh begitu. Siap ya? Iya, Bu. Oke, baik. Ada lagi yang ingin Rina sampaikan kepada Ibu sebelum kita menyelesaikan sesi diskusi kita hari ini? Eh, harapan saya dengan hasil ini saya bisa menumbuhkan rasa percaya diri saya supaya saya bisa ikut lomba di perlombaan pidato bahasa Inggris itu nanti. Itu aja sih, Bu.
Iya, baik. Ibu ulangi ya hasil diskusi kita hari ini ya, Rina. Jadi Baik. hari ini Ibu meminta Rina untuk menjadi wakil dari sekolah kita untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Nah, tadi Rina sampaikan kepada Ibu bahwa Rina itu memiliki kegalauan-kegalauan, kegelisahan, bahwa Rina merasa kurang percaya diri dan takut akan melakukan kesalahan saat berlomba, begitu ya, Rina? Kemudian Iya, Bu. solusi yang kita temukan adalah yang pertama, nanti kita akan menyusun jadwal bersama-sama untuk mengatur jadwal untuk Rina memiliki waktu khusus untuk berbicara di depan teman-teman di sekolah untuk melatih rasa percaya diri Rina. Kemudian Rina juga akan berlatih mempelajari kata-kata bahasa Inggris yang akan dipidatokan dan juga beserta intonasi dan gerakannya. Betul ya Rina ya? Dan Rina juga sudah berjanji kepada Ibu, Rina bertekad, Rina berkomitmen bahwa Rina akan melakukan semuanya dengan sungguh-sungguh. Ibu harap diskusi Rina dengan Ibu hari ini memberikan hal-hal yang positif bagi dari dalam diri Rina dan kita dapat mencapai kesuksesan bersama yaitu mengikuti lomba pidato tingkat kabupaten. Oke Rina? Iya, Bu. Baik, Bu. Oke, terima kasih waktunya Rina. Selamat siang, silakan kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Mohon maaf Pak Supri, bisa diberikan hasil pengamatannya bagaimana Pak? Atau siapa yang mengamati? Iya, Ibu Nia. Suaranya tidak terlalu jelas, Bu Nia. Boleh mendekat ke speakernya? Halo. Iya, halo. Apakah sudah jelas? Sudah, Sedikit Bu. lagi. Halo, Ibu. Tadi kencangkan lagi. Sudah ya? Oke, Oke, sudah siap. ya? Sudah. Oke. Iya. Mohon maaf Ibu, Ibu Nia saya pengamat menyelas ya? sebentar ya. Iya, karena tadi saya Iya. diri untuk mengamati apa yang terjadi saat coaching Ibu dengan Rina tadi ya. Apakah bisa saya Iya. sampaikan pengamatan saya, Ibu? Oh, Boleh. boleh, Bu. Boleh. Iya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, menurut pengamatan saya, antara perbincangan coaching antara Ibu dengan Pak Bambang tadi sebagai Rina ya, ada beberapa poin yang menurut saya menarik, Ibu. Oke, yang pertama, kalau kita mengacu pada lembar observasi model Tirta kemarin ya Bu. Oke, Bu Siti Sarifah telah menyampaikan tujuan coaching secara spesifik ya. Jadi untuk langkah dalam model Tirta menyampaikan tujuan sudah terpenuhi. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi, memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching juga sudah Ibu sampaikan. Dan satu hal yang menarik tadi menurut saya adalah saat Ibu menanyakan mana yang lebih besar, bangganya atau rasa kurang percaya dirinya. Nah, ini menurut saya pertanyaan yang yang membutuhkan jawaban berupa refleksi diri Ibu ya dari Rina. Jadi saya rasa cara Ibu untuk mengidentifikasi masalah kemudian memberikan pertanyaan refleksi sudah sangat baik Ibu. Kemudian mengenai rencana aksi, Ibu juga memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik ya mengenai rencana apa saja yang akan dilakukan oleh Rina untuk dapat mengikuti perlombaan pidato bahasa Inggris. Saya juga terkesan dengan bagaimana cara Ibu memberikan umpan balik kepada Rina, yaitu dengan merestate lagi apa yang telah dikatakan sehingga apa yang tadi disampaikan Rina itu dia akan akan lebih ngena lagi pada diri Rina karena Ibu juga memberikan umpan baliknya
berasal dari apa yang sudah dia katakan seperti itu. Kemudian mengenai memberikan pertanyaan umpan balik mengenai komitmen juga saya sudah dapat melihat itu dari proses coaching tadi. Dengan Ibu menyatakan apa namanya tadi apa-apa yang akan dilakukan, apakah sanggup dan sebagainya, apakah itu menurut saya sudah sangat memenuhi apa namanya model yang tanggung jawab tadi ya Ibu. Kemudian saya juga melihat di sini Bu Siti Sarifah sudah memberikan umpan balik yang bagus serta motivasi-motivasi yang harapannya dapat lebih memberikan semangat pada Rina untuk dapat tampil menjadi salah satu delegasi dalam lomba bahasa ini. Seperti itu Ibu, terima kasih. Wah, umpan baliknya positif semua ya Ibu. Ada sarannya enggak Ibu Iya, kira-kira yang kurang di alhamdulillah. bagian mana? Untuk sarannya apa ya Ibu? Karena tadi saya lebih fokus kepada hal-hal yang positif ya. Jadi untuk apa hal-hal yang kurang dan sebagainya itu mungkin akan bisa kita lihat lagi seandainya kita sudah melihat rekamannya lagi Ibu. Nah, nanti kan kita dapat nih file rekamannya kan. Nah, nanti dari situ mungkin kita bisa apa lebih lanjut untuk mendeteksi mana-mana yang kurang karena dari saya tadi mengamati hal-hal yang positifnya seperti Ibu. Mohon maaf. Baik, memang harus selalu positif ya Bu ya. Ya, seperti itu. Oke, kita mulai sesi yang kedua ya. Iya. Kita mulai Bisa, sesi yang bisa, kedua, silakan. Pak Bambang jadi coach atau gimana? Jadi Bu Nia gabung di kelompok sini nih. Karena saya tadi tengok di ruangnya Bu Loli sama udah ada 4 orang kan Bu Loli, kemudian ada Bu Desi dan Pak Madiman, kemudian saya baru masuk gitu. Jadi kurasa Oke, sip, daripada sip. saya kesini seperti itu. Oke, bagus. Bu Nia duluan atau gimana? Pak Bambang duluan yang jadi coach? Pak Bambang sebagai coach juga keren kok. Betul Bu. Bambang sebagai coach mengidentifikasi dirinya juga cakep. Jadi memang udah keren tadi. Seperti berbicara dengan murid langsung ya Bu ya? Iya. Jadi Pak Bambang memposisikan diri sebagai murid juga oke, Bu Siti memposisikan diri sebagai coach juga oke. Prosesnya cantik. Benar kata Bu Nia. Oh, terima kasih Bu. Nah, sekarang silakan dilanjut ke sesi berikutnya. Siapa duluan? Oke, Bu Nia apa Pak Bambang dulu jadi coach? Saya jadi. Halo Pak Bambang. Bu Nia aja dulu jadi coachnya Bu. Oke. Berarti Pak Bambang. Oke, saya jadi coachnya ya. Pak Bambang pengamat. Boleh, saya di pengamatnya. Iya. Sip, lanjut. Halo Bu Nia. Kasus 2 ya? Silakan Bu Nia. Ya, bagaimana Pak? Bu Nia Ayo, Bu Nia jadi jadi coach. coachnya, Bu Siti jadi coachnya, saya jadi pengamat lah. Oke, boleh. Iya. Kasus 2 ya Bu Nia ya? Kasus 2 atau masih tetap kasus 1? Bu Nia kasus 2. 2 Pak. Oh ya, baik. Saya di kasus 2. Sebentar Bu. Saya mulai duluan Kak Bu. Halo Bu Nia. Halo, apakah suara saya sudah terdengar Ibu? Terdengar. Saya ngadu duluan Kak sama Ibu nih. Oke, iya bisa. Saya jadi coach, Bu Siti Sarifah menjadi coachee ya. Oke. Sebelumnya saya tanyakan dulu Ibu Sarifah apakah sudah memahami apa namanya
kasus 2 Ibu. Alur ceritanya. Oh ya, Kasus Yang cerita tentang itu yang kan kedua tentang apa? tentang tentang ini kan guru les privat ya. Oh, yang ya, Pak Eling. ya, Ya, sip. Ya, mendengar. iya. Jadi seperti ini Bu Boleh Sarah. diulangi kasusnya, Bu? Iya, seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh guru tersebut. Nah, guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali si murid. Nah, murid merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Nah, bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Begitu Ibu, apakah sudah sudah bisa mengerti ininya dipahami teksnya Ibu? Siap, Bu. Oke. Siap sudah. Jadi ya, bisa saya mulai ya? Skenarionya bagaimana? Ya, skenarionya Saya mengadu ke Ibu atau Ibu? Bolehlah si murid datang menemui saya di wali Bu Sarifah kelasnya gitu ya. murid mengadu ke gurunya. Iya, ke wali Oke, kelasnya. saya mulai. Aja nama kali supaya lebih enak. Gimana Ibu? Bu, pakai nama. Kalau di dalam itunya kan hanya murid. Nah, ini pakai nama supaya lebih enak. Iya, ini nama muridnya guru yang lagi digibahkan ini ceritanya Pak Eling, Bu. Pak Eling. Iya. Oke. Bu Sarifah ngadu ke Mia. Kalau Pak Eling Iya. gitu kan? Iya. Okay. Mudah-mudahan tidak dinilai gibah ya. Oke, silakan. Oke. Bu Sarifah, ini nanti saya panggilnya Kak Siti ya. Pak Eling, kemudian mata pelajarannya adalah matematika. Oke. Siapa nama saya tadi? Siti. Atau Siti, terserah itulah apa namanya. Bu Nia, permisi. Iya, bagaimana Kak? Ibu, saya mau curhat. Ibu, ada waktu enggak? Oh, ada waktu. Silakan duduk dulu ya. Kamu mau di mana? Atau kita ke ruang yang lebih privat lagi ya, misalnya di sini di perpustakaan. Di mana kira-kira kamu mau curhat? Di ruang konseling? Di perpustakaan aja, Bu, yang nggak ada orang. Soalnya Siti malu kalau didengar orang. Oh iya, enggak apa-apa. Yaudah kalau kita ke perpus dulu. Ada Siti, silahkan duduk. Gimana sih Kak? Apa sih yang menjadi gundah gulana Kak Siti? Jadi Bu, Siti tuh merasa nggak nyaman gitu di kelas, terutama kalau pelajaran matematika. Pak Eling, Bu, Ibu tahu kan? Ya, Pak Eling. Apa dengan Pak Eling? Jadi itu kan Bu, Pak Eling tuh kan buka privat di rumahnya. Nah, semua kawan-kawan di kelas Siti tuh semuanya ikut privat sama Pak Eling tuh. Cuma Siti aja yang nggak ikut. Jadi tuh kayaknya tuh Pak Eling tuh kayak ngerasa gimana gitu Bu sama Siti karena Siti sendiri yang nggak ikut gitu, Mbak. Jadi terus Siti tuh ngerasanya tuh Pak Eling tuh kayaknya sering nyindir-nyindir gitu, Bu. Nggak secara langsung sih, cuma nyindir-nyindir gitu. Itulah makanya nggak ngerti karena nggak ikut les gitu katanya, Bu. Terus nilai-nilai Siti tuh banyak yang nggak ini, Bu. Masa si Joko tuh dia kan hariannya kan dia kan rendah, Bu. Masa di rapotnya dia lebih tinggi, Bu, dari Siti, Bu?
Jadi Siti tuh ngerasa Seperti sedih gitu, Bu. Jadi nggak semangat kalau udah pelajaran matematika. ya. Jadi Ibu ini lagi ya, tegaskan lagi ya. Tujuan Siti untuk pertemuan kita ini, curhat ini adalah untuk mencari solusi bagaimana Siti harus menghadapi mereka dengan Pak Eling, begitu ya Siti ya? Iya, terus gimana caranya supaya Siti tuh ndak merasa gimana-gimana gitu, Bu. Karena memang Siti ndak bisa juga mau dipaksa ikut lesnya, Bu. Soalnya lesnya mahal. Siti kan ndak mampu bayarnya. Mama Siti kan ndak ada kerja. Jadi ndak bisa juga dipaksa mau ikut les. Jadi Siti ketemu sama Ya. ibu, curhat sama ibu supaya Siti dapat dapat cara gimana supaya Siti tuh kalau di kelas tuh kembali semangat walaupun Siti ndak ikut les Paeling gitu, Bu. Oke, jadi Siti ingin agar semangat walaupun tidak ikut les gitu ya. Oke. Iya. Sekarang tanya dulu. Ada ndak selain Siti yang merasa bahwa Pak Eling ini eh, ber apa ya bersikap seperti yang Siti ceritakan? Apakah jangan-jangan itu hanya perasaan saja? Nah, coba Kak ceritakan Kak. Hmm, dulu sih kalau sebelum Pak Eling tuh buka kursus, buka les privat, kayaknya ndak pernah sih gitu, Bu. Kayaknya ndak pernah Pak Eling tuh nyindir-nyindir Siti ataupun gimana gitu bilang masalah les-les gitu. Cuman sekarang nih karena di kelas itu kan cuman benar-benar hanya Siti yang ndak ikut, Bu. Jadi tuh terasa Hmm. sekali gitu. Siapalah yang disindir kalau bukan Siti? Misalnya kayak waktu itu kan Pak Elingnya bilang, eh makanya kalau misalnya ndak ngerti tuh ikut les supaya ngerti Hmm. gitu kan semuanya ikut les Hmm. Bu yang ndak ngerti kan yang ndak ikut les kan cuma Siti ja gitu Iya. Nah, Siti. jadi yang merasa Mm-mm. tersinggung berarti hanya Siti aja. Mm-mm. Kalau kawan-kawan dari kelas lain bagaimana? Ada nggak pernah dengar cerita seperti itu? Misalnya di 7B, ada nggak? Hmm. Oh iya ada Bu, si Ada. Ranto tuh pun dia kan ndak ikut les juga katanya dia juga digitukan nah Bu disindir-sindir gitu juga di kelas. Oh gitu. Jadi tidak hanya yang Ah, apa namanya, yang merasa disindir-sindir, kemudian merasa apa namanya diperlakukan tidak adil seperti itu ya. Nah, Siti, mm-mm. coba coba Bu. Nah, sebenarnya harapan Siti itu di kelas Pak Eling. Halo, Halo, bisa didengar bisa suara diulangi Ibu lagi? Siti? Iya. Iya, Gimana baru. harapan Siti? Ya. Gimana harapan Siti di kelasnya Pak Eling sebenarnya? Kalau harapan Siti sih, Bu, kan Pak Elin itu kan buka privat-privat di rumah. Jadi, kalau bisa Hmm. yang di rumah ya di rumah lah, Bu. Di sekolah ya di sekolah, gitu kan. Mm-mm. Terus kan, walaupun Siti ndak ikut les privat di rumah Pak Elin kan, tapi kan Siti kan belajar di rumah. Siti punya abang juga yang bisa ngajarin Siti. Dan Siti juga ndak ini kok, ndak yang salah semua gitu kok matematikanya. Jadi Siti pengennya tuh Pak Eling tuh eh ndak membawa-bawa yang di rumah ke sekolah gitu loh Bu kalau bisa. Tapi kan ndak mungkin Oke. Siti mau negur Pak Eling kan Bu. Iya, kira-kira ada nggak cara di mana Siti itu bisa apa ya, mengekspresikan apa yang Siti rasakan kepada Pak Eling? Ada atau tidak? Mengekspresikan kepada Pak Eling ya Bu ya. Iya, ya tentunya dengan cara-cara yang baik seperti ada atau tidak ya? Cara agar Pak Eling itu tahu apa yang Siti Apa rasakan seperti itu.
Pernah nggak Siti nyobanya Apa Siti perlu untuk sama Pak Elingnya ya? hmm, Belum itu pernah sih Bu berbicara kepada Pak Elingnya. hmm, hmm. Nah, em, begini Siti, seandainya apa Siti apa namanya mengungkapkan kepada Pak Eling ya, berarti belum pernah ya. Ada enggak Belum Bu, rencana enggak berani juga. ada enggak rencana Siti untuk mengungkapkan itu kepada Pak Eling? Kalau mengungkapkan kayaknya enggak deh Bu. Kayaknya Siti kalaupun harus mengatasi ini, mungkin Siti tahan-tahan aja. Kalau untuk mengungkapkan Hmm, enggak berani Bu. kalau mengungkapkan enggak berani, meskipun langsung kan ada ya beberapa cara Halo? ya ada ya beberapa cara kita untuk mengekspresikan apa namanya perasaan kita terhadap pelajaran. Misalnya kan kalau kayak Bunya tuh suka bilang, ayo kita nulis seperti itu, jurnal belajar. Bunya ingin tahu apa yang kalian rasakan kayak gitu. Pernah paling mengadakan apa kegiatan seperti itu sehingga Siti ada kesempatan untuk berekspresi seperti itu. Oh iya, ada Bu. Biasanya kalau di akhir bab Pak Eling biasanya melakukan refleksi belajar. Nah, kira-kira apa ya yang bisa Siti lakukan untuk Pak Eling itu tahu? Bisa nggak kira-kira kamu manfaatkan itu untuk mengekspresikan perasaanmu? Oh, bisa Bu. Bisa Bu. Bisa. Bisa, karena kan di situ kan di refleksi belajar biasanya kan ditanyain apa yang kamu harapkan, pembelajaran seperti apa gitu ya Bu. Di situ nanti bisa sih dituliskan Bu. Oke, bagus ya. Jadi rencana kedepannya Siti akan menuliskan perasaan Siti itu di jurnal belajarnya, begitu ya, di refleksi belajarnya ya. Iya. Ya, iya Ibu. Oke. Nah, ini berkaitan dengan motivasi nih, motivasi untuk mengikuti apa namanya pelajaran Pak Eling nih. Kira-kira apa ya yang akan Siti lakukan agar tetap termotivasi walaupun tidak ikut les? Apa ya Bu ya, biar tetap termotivasi. Masalahnya motivasinya hilang tuh karena bapaknya suka nyindir-nyindir itu Bu. Kalau bapaknya sebenarnya ndak nyindir-nyindir sih Siti semangat. Siti sangat semangat belajar matematika tuh Bu. Mungkin motivasi Siti bisa timbul setelah Siti melakukan ini tadi Bu, melakukan apa namanya? Yang nulis di jurnal belajar itu kali ya Bu ya. Dengan Siti menulis di jurnal belajar, nanti Pak Elingnya tuh akan menyadari gitu kan. Nah, dengan begitu beliau akan berhenti kan menyindir gitu dan motivasi belajar Siti tumbuh lagi gitu Kak Bu. Nah, mungkin bisa juga seperti itu. Siti sampaikan untuk lebih semangat lagi dan tentunya ya Siti tetap harus semangat walaupun apa namanya terjadi seperti itu ya tetap harus tunjukkan kan semangatnya harus lebih lagi daripada kawan-kawan yang ikut les seperti itu. Nah, untuk kedepannya Iya, Ibu. ya untuk kedepannya apakah Ibu lagi ya apakah Siti siap untuk mengekspresikan apa yang Siti rasakan di kelas ini? Siap, siap Bu, siap. Siap ya. Oke, jadi Ya. Ibu berpesan Siti tetap harus semangat ya. Kemudian seandainya memang harus menyampaikan kepada Pak Eli, berarti harus dengan cara yang bagaimana Siti tadi Ibu bilang? Harus dengan cara yang apa? Dengan cara yang baik dan melalui
yang baik, yang sopan, kemudian tidak mempermalukan, terus dengan cara yang pribadi ya Bu ya, karena kan kalau di jurnal belajar kan hanya bapaknya aja yang baca ya Bu ya. Melihat, iya seperti itu ya. Jadi Siti tetap harus kata yang sopan, kata-kata yang baik, tidak menyinggung, seperti itu ya. Oke, jadi untuk hari ini masalah Siti tentang permasalahan di kelasnya Pak Eli, Ibu simpulkan Siti akan menulis jurnal, menuliskan dan mengekspresikan perasaan Siti terhadap kelasnya Pak Eling, begitu ya Siti ya? Iya betul Ibu. Ya, dengan cara yang baik dan juga tetap akan semangat belajar walaupun tidak ikut les, begitu ya? Iya Ibu. Ya, gimana Terima perasaan kasih banyak kamu ya Ibu sudah mendengarkan cerita. Gimana perasaannya setelah Siti udah lega cerita sekali. sama Ibu? Udah lega ya? Oke, udah lega. Jadi Iya sangat depannya lega. tetap semangat belajar. Pokoknya Siti pasti tahulah harus bersikap seperti apa karena Siti yakin Siti adalah murid yang baik ya. Oke, terima kasih sama-sama ya. Terima kasih Ibu. Ya. Bu Siti Sarifah, terima Halo kasih Pak Bambang. atas kerjasamanya. Masih ajan, tunggu sebentar ya. Soalnya masih Oh ajan. iya, iya. Iya, iya, Oke, Pak. oke. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Kebetulan sudah selesai ajannya. Kedengaran ya Bu suara saya ya? Terdengar. Terdengar Bu ya? Oke, baik. Langsung nih Bu ya? Langsung ke pokoknya Ibu ya? Ya. Langsung ke pokoknya ya? Teman-teman pasangannya connect enggak? Kayak Iya. mereka masih off mikrofonnya Bu. Halo Pak Baik. Bambang. Ya Bu Siti, Bu Nia. Halo. Ya, saya pertama-tama mau kasih applause dulu lah untuk Bu Siti sama Bu Nia. Ya, karena menurut saya apa yang Bu Siti dan Bu Nia lakukan itu adalah ya perfect lah istilahnya, keren. Hanya kalau saya melihat tadi yang lebih apa namanya dominan ya mungkin ya, lebih dominan itu kan karena memang persoalannya tadi ini adalah Mbak Sitinya gitu loh kan yang punya masalah. Artinya di sini Mbak Sitinya berusaha menyampaikan secara langsung
segala unek-uneknya yang dihadapi ketika masuk kelasnya Pak Eling itu ya. Artinya di sini adalah bagaimana Mbak Siti ini mengekspresikan rasa kekesalannya, kemudian mencari tempat untuk bisa mencurahkannya gitu kan, hingga pada akhirnya dari hasil curhatan itu tadi memberikan dampak positif bagi Mbak Siti untuk menyampaikannya secara terbuka melalui refleksi di buku Bu ya, Mbak ya? Iya. Ya. Iya. Nah, artinya di sini saya melihat tadi mendengar bahwa bagaimana Mbak Siti tadi menyampaikan dengan bahasa yang mungkin sebenarnya kalau memerankan orang lain itu tidak gampang sebenarnya. Apalagi memerankan di usia remaja dengan pola pikir yang beda dengan kita. Itu adalah sesuatu yang menarik banget gitu ya. Itu artinya Ibu punya kemampuan yang hebat dalam hal memerankan karakter orang seusia tingkat SMP begitu ya. Kemudian tidak kalah menariknya punya Bu Nia dalam hal memancing supaya Mbak Siti ini mau menceritakan persoalannya yang dihadapi tanpa ada rasa malu, meskipun mungkin sifatnya ya kalau dibilang Bu Siti Huzaimah tadi itu jangan sampai gibah lah gitu ya Bu Siti Huzaimah ya. Artinya menyampaikan bagaimana ketidakadilan yang disampaikan oleh Mbak Siti tadi kepada Bu Nia mengenai perlakuan Pak Eling dan bagaimana responnya Bu Nia dalam menanggapi itu. Saya acungi jempol karena memang ya ada kode etik lah, dalam arti bagaimana Bu Nia ini meluruskan jangan sampai Mbak Sitinya itu pada akhirnya nanti akan berpikiran negatif kepada Pak Elingnya dalam proses penilaiannya gitu. Itu yang saya amati begitu. Jadi artinya kemampuan Bu Nia dalam hal menetralisir komunikasi itu jangan sampai Mbak Sitinya ini akhirnya berpikiran negatif kepada Pak Elingnya itu adalah sesuatu yang banget gitu menurut saya loh ya, karena mampu mengarahkan jangan sampai Mbak Siti ini menganggap bahwa meskipun diperlakukan secara tidak adil tapi Mbak Sitinya masih bisa dinetralisir dengan cara berpikir yang positif gitu loh. Demikian menurut saya. Terima kasih. Mungkin Bu Siti Huzaimah mau nambahkan? Lagi. Jadi Mbak Siti itu punya masalah, Bu Nia bisa menangkap, menetralisir, kemudian Mbak Sitinya menemukan cara untuk tetap semangat belajar tanpa harus mendiskreditkan Pak Eling. Iya. Itu keren. Harus dikembangkan. Jadi di satu sisi kita punya kode etik siswa dan guru, kemudian guru dan guru, keduanya memerankan dengan sangat keren. Ya. Gitu. Terima kasih. Baik. Ibu atas review. Terima kasih. Kita lanjut sesi ketiga ya. Pak Bambang jadi coach. Oke, baik. Saya di kasus Bu Nia keberapa jadi nih? murid ya. Oke. Satu lah. Saya jadi murid. Oke, siap Ibu. Saya jadi pengamat. Oke.
Di kasus berapa nih? Kasus Silakan 3? Bang, kasus berapa? Kasus 1 ya. Hah? Pak Bambang kasus 1 kan tadi? Oh iya kah? Ah, ah. Kasus yang mana Pak Bambang? Saya ikut ya. Kasus 1. Kasus 1 itu bicara tentang Mbak bahasa Inggris. ya seorang guru yang memahami bahwa si Rina ini memiliki potensi gitu ya. Kemudian ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato bahasa Inggris Rinanya tingkat minder. kabupaten Bu Nia. Tetapi masalahnya ini Rinanya ini tidak percaya diri gitu loh. Iya. Bapak Ibu mohon maaf, saya menyelah. Sudah tersampaikankah hasil pengamatannya? Sudah, Ibu? Sudah, Ibu. Sudah Ibu. Sudah Bu? Sudah. Sudah. Sudah Sudah. selesai semua? Belum Iya. Bu? Sudah. Belum, masih 1 sesi lagi, Bu. Ini Satu sesi lagi, Bu. Oh gitu. Iya Bu. Oke, 1 sesi lagi. Nanti kalau sudah selesai sesinya, kemudian hasil pengamatannya sudah disampaikan semua, boleh bergabung di main room kembali ya. Silakan dilanjutkan. Baik Bu. Silakan langsung Pak Bambang. Baik. Ini skenarionya seperti apa Bu Nia? Apakah saya yang duluan atau Bu Nia yang duluan? boleh saya duluan kalau gitu Pak. Saya mulai Pak Boleh. ya. Tapi kayaknya keren kalau Pak Bambang manggil deh. Oh ya gitu ya. Oh Bu Nia? gitu. Oh ya bisa Bu. Karena Pak Bambang selaku guru bahasa Inggris mau menyuruh Rina, kayaknya kerennya Pak Bambang yang manggil. Iya, iya. Oke. Baik, terima kasih Bu Siti Zaima. Kita mulai Bu Nia ya. Iya, silakan. Baik. Saya panggilnya Mbak aja lah ya. Iya. Boleh. Baik. Mbak Nia bisa ke ruangan Bapak nanti sebentar. Bisa Pak. Oke, baik. Jam berapa Pak? Sekarang kalau bisa. Ini kan? Oh, iya, iya. Iya. Baik. Tidak sedang ada tugas kan di kelas? Kami sudah menyelesaikan segala tagihan-tagihan di kelas Pak, jadi sudah tidak ada masalah lagi. Sudah bisa Pak. Oke, baik. Kalau memang tidak ada, Bapak minta waktunya Mbak Nia ke ruangan Bapak sebentar ya. Baik, silakan Mbak Nia. Ya. Ya, silakan duduk Mbak Nia. Ya. Gimana kabar Mbak Nia hari ini? Alhamdulillah Pak, kabarnya baik. Alhamdulillah. Sehat ya Mbak ya? Iya, tadi mengikuti pelajaran apa aja Mbak? Ya? Matematika dengan Pak Ekin, kemudian tadi juga pelajaran IPA. Terus nih Pak, ada yang ingin saya tanyakan lagi, ada yang ingin saya konfirmasikan. Iya, apa itu? Ya, mengenai ini apa ikut apa namanya perlombaan bahasa Inggris itu Pak. Oh iya, nah itu yang ingin Bapak bicarakan dengan Mbak Rina. Iya, bagaimana Pak? Kira-kira Iya. karena Bapak tahu bahwa Mbak Nia ini punya kemampuan dalam pelajaran bahasa Inggris dan rencananya sekolah kita ini akan mengikuti perlombaan itu. Bapak ingin nanti Mbak Nia mewakili sekolah kita untuk perlombaan pidato bahasa Inggris itu. Nah, kira-kira Mbak Nia nanti bisa nggak ikut?
Gimana ya Pak? Terus terang saya itu masih belum percaya diri Pak kalau ikut lomba-lomba seperti itu karena saya kan ini belum pernah sebelumnya. Ya, kira-kira apa sih yang membuat Mbak Nia itu ngerasa nggak percaya diri begitu? Sementara Bapak lihat bahwa memang kemampuan Mbak Nia itu dibandingkan dengan siswa yang lain ya Mbak Nia ini punya kelebihan loh Mbak. Nah, ini Pak, saya Boleh itu ceritakan itu gimana ya? Pak? Bisa Pak. Jadi seperti ini Pak. Nah, jadi saya itu kalau yang saya rasakan tuh Pak, seandainya saya harus ngomong di depan orang banyak itu kayak apa ya, keringat dingin itu Pak, terus apa tangan tuh basah Pak. Jadi saya itu takut nanti seandainya saya apa ikut lomba nanti pas saya mau pidato itu saya malah keringat dingin terus ini tangannya basah seperti itu. Jadi itu yang membuat saya tidak percaya diri Pak. Hanya tidak percaya diri ya? Terus Ya. saya juga ini takut 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 salah juga kan bahasa Inggris tuh ini kadang tuh lidahnya sulit tuh Pak. Cara ngomongnya Oh tuh ya. nggak pas. Saya malu. Oke. Jadi sebenarnya tujuan pertemuan kenapa Bapak memanggil Mbak Nia ke ruangan tadi itu sebenarnya adalah masalah itu. Masalah perlombaan pidato bahasa Inggris. Mengingat Bapak melihat bahwa Mbak Nia ini punya potensi yang baik dalam berbahasa Inggris. Dimana kalau Bapak lihat dari nilai-nilai yang Mbak Nia hasilkan selama Bapak mengajar itu baik-baik, bahkan di atas rata-rata. Nah, hal inilah yang membuat Bapak mengambil sikap untuk meminta kepada Mbak Nia menjadi wakilnya sekolah kita untuk lomba pidato bahasa Inggris. Nah, kendalanya Mbak Nia tadi itu kan karena tidak percaya diri gitu ya. Kalau boleh tahu eh, kira-kira apakah Mbak Nia punya masalah lain selain daripada tidak percaya diri, kemudian masalah pengucapannya gitu kan? Ada nggak masalah lain? Ada Pak sebenarnya. Ada. Boleh diceritakan? Bisa diceritakan, Mbak? Waduh. Waduh, gimana ceritanya, Bu? Mbak Nianya malah keluar nih. Sinyalnya hilang kayaknya nih, Bu. Jaringannya jelek kali ya. Langsung teken Bu Siti Sarifah sebagai Rina ya. Oke. 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 Ulangi tadi Pak Bambang pertanyaannya. Masuk lagi. Oke. Mbak Masuk. Oke, lanjut Nia Bu masuk. Nia. Kurang jelas, Bu Nia. Loh Pak, apakah sudah jelas? Maaf Bu Nia suaranya. Kurang jelas. Maju lagi, maju lagi. Apakah Ya. sudah jelas? Jelas? Oke, Bu, oke. Pak? Oke.
Saya lanjut Assalamualaikum ya. Mbak Nia. Sudah. Ya. Em, Jadi gini Pak Bambang, dulu itu waktu saya masih SD kan, saya pernah ikut baca puisi, diminta baca puisi di depan kelas, tapi terus saya itu diketawakan sama kawan-kawan di kelas. Sejak saat itu saya jadi tidak percaya diri kalau harus. Oh gitu. Intinya hanya percaya diri lah yang membuat Mbak Nia ini merasa ragu untuk ikut lomba gitu ya. Mungkin saya bisa meningkatkan percaya diri saya bisa mengatasi apa namanya, kerugian saya itu mungkin bisa saya coba Pak. Masalahnya Oke, groginya sekali. itu Pak. Ya, kira-kira tadi kan Mbak Nia sudah ngomong nih, Mbak Nia punya keinginan untuk mengatasi rasa groginya, rasa kurang percaya dirinya Mbak Nia gitu ya. Iya. Nah, kira-kira ini yang mau Mbak Nia atasi terlebih dahulu itu perasaan percaya dirinya atau rasa groginya dulu nih? Mungkin kedua-duanya. Kedua-duanya. Iya, jadi saya merasa tidak percaya diri karena mudah grogi. Baik. Tapi sebenarnya Mbak Nia kalau misalkan Bapak minta untuk menjadi perwakilan dalam perlombaan pidato itu tidak merasa keberatan kan? Ya, saya mau saja Pak. Hanya itu tadi saya ingin belajar mengatasi rasa percaya dulu itu Pak. Oh iya, itu sangat bagus. Ya, kurang. Bagus sekali. Nah, mungkin Bapak mau tahu dulu gitu kan, kira-kira kalau memang Mbak Nia ingin ikut perlombaan itu gitu kan, dan berusaha untuk mengatasi masalah percaya dirinya Mbak itu, kira-kira Mbak Nia ini punya rencana seperti apalah? Ada rencana nggak? Supaya bisa nanti itu rasa percaya dirinya tumbuh gitu kan, kalau berbicara di depan orang ramai. Selama ini sih saya pernah nggak mikirnya seperti apa nanti caranya? Sebenarnya selama ini saya sudah berlatih juga untuk mengatasi rasa grogi itu Pak. Saya itu suka ngomong sendiri di depan sama diri saya sendiri seperti itu Pak. Apalagi saya itu suka pelajaran bahasa Inggris, jadi kadang itu saya ngomong sendiri di depan cermin gitu Pak. Inggris. Iya, bagus itu. Itu paling itu saja. Cuma itu Pak, kan sebagai langkah awal ya. Langkah awal ya. Iya. Bagus itu. Langkah saya Pak. Nah, itu kan sebuah rencana awalnya Mbak Nia. Iya. Terusan? Ya gimana? Ini Pak, untuk saya tuh juga masih kurang terbiasa untuk ngomong di depan umum. Oh ya. Ya. Nah, tadi pertama rencananya Mbak Nia itu kan mengatakan bahwa sudah pernah mencoba berlatih berbicara di depan cermin gitu ya Mbak ya? Nah, iya. Ya, itu sebagai salah satu cara Mbak Nia dalam mengatasi rasa tidak percaya dirinya Mbak ya? Iya Pak. Kemudian kira-kira ada cara lain nggak yang bisa meningkatkan, atau mungkin bagaimana perasaan Mbak Nia ketika setelah Mbak berlatih berbicara sendiri di depan cermin atau kepada diri Mbak sendiri, hasilnya ketika Mbak berbicara di hadapan orang ramai itu gimana setelah Mbak berlatih itu, ada nggak perubahan maksudnya? Sejauh ini
sudah agak ada perubahan, Pak. Yang saya amati itu ini Pak, apa namanya, tangan saya tuh masih suka meremas-remas. Ini masalah tangan saya nih yang apa ya, suka meremas-remas gitu kalau apa di depan umum seperti itu, Pak. Oh ya. Jadi kayak menunjukkan kalau kayak itu saya itu masih grogi gitu. Iya, saya paham, Bapak paham. Nah, pada saat berlatih di depan cermin itu, Mbaknya pernah nggak kepikiran untuk berusaha tidak meremas-remas sesuatu begitu, Mungkin supaya rasa groginya bisa berkurang gitu loh? pernah sih Pak, tapi seperti itu. Pokoknya harus ada yang ini ya mungkin nanti bisa mungkin saya siasati dengan apa namanya, menggerakkan jempol kaki aja ya Pak ya kali ya. Bisa Kadang gitu juga saya Pak. sepanjang itu baik. Oh iya Kak? Iya. Iya. Tapi artinya di sini Mbak Nia pastinya sanggup untuk berkomitmen mengikuti lomba pidato puisi bahasa Inggris ini, kemudian punya niat untuk berlatih ya. Kira-kira begitu ya? Mau, iya mau. Mau ya? Baik. Kalau memang mau, Iya Pak. kan Mbak Nia tinggal perlu waktu lah ya, perlu waktu supaya bisa melatih rasa percaya diri Mbak gitu ya. Nah, selain daripada berbicara di depan cermin, kira-kira ada nggak keinginan Mbak untuk melatih di depan orang lain supaya itu lebih nyata maksudnya? Kalau bicara sendiri di depan cermin itu kan mungkin kita tidak ada yang melihat ya. Tapi ketika mungkin Mbak coba untuk Iya. berlatih di depan orang lain itu lebih nyata gitu ya. Kira-kira ada nggak kepikiran ke sana atau rencananya ke sana, Mbak? Ada sih Pak rencananya seandainya latihan kan nanti saya bisa ini apa namanya latihan dulu dengan adik-adik saya di rumah atau ajak kawan-kawan Pak. Itu ya. Iya Pak. Ada yang Bapak bisa bantu nggak supaya Mbak Nia itu nanti bisa lebih mengeksplor rasa percaya dirinya Mbak itu supaya makin tinggi gitu loh. Atau dan kemudian juga bisa menghilangkan kinestetiknya itu Mbak yang suka meremes-remes sesuatu atau gimana gitu kan? Iya. Mungkin ini ya apa namanya saat latihan nanti kan mungkin Ya. ada kelas atau Bapak Ibu guru untuk melihat sesi latihan saya Pak. Jadi saya sekaligus latihan berpidatonya juga sekaligus latihan apa namanya umum seperti itu Pak. Bagaimana? Kira-kira Mbak Nia siap kalau misalkan nanti seperti yang Mbak Nia katakan tadi untuk bicara di depan Dewan Guru untuk melihat bagaimana penampilan Mbak Nia nantinya, gitu. Siap ya? Siap Pak, siap Pak. Siap. Iya. Artinya nanti tinggal kita atur waktu ya, kapan Iya Pak. bisanya Mbak Nia ya, supaya Iya enak. Pak. Nah kemudian mengenai apa namanya tadi pengucapan, kira-kira Mbak Nia ini maunya seperti apa supaya pengucapannya Mbak Nia dalam bahasa Inggris itu nanti baik,
benar dan tepat lah gitu kan. Apa sih langkahnya Mbak Nia ini supaya nanti pada saat lomba pidatonya bahasa Inggrisnya tidak salah dalam pengucapannya gitu loh. Mungkin ini ya Pak ya, saya harus banyak mendengarkan bagaimana cara yang baik dalam ini ucapan bahasa Inggris. Mungkin saya bisa lihat di YouTube atau nanti bisa saya atau Bapak Ibu guru bahasa untuk merekamkan suaranya mengenai teks pidato yang akan saya ini apa yang akan saya lombakan nanti Pak. Jadi biar sekaligus saya menghafalkan juga ini apa namanya pengucapan saya itu betul seperti itu. Baik itu, sangat baik. Kalau begitu artinya Mbak Nia berusaha untuk merubah cara pengucapannya gitu kan, meningkatkan pengucapannya supaya lebih baik dengan cara seperti itu ya. Iya Pak. Kira-kira Mbak Nia punya waktunya kapan agar bisa dimulai prosesnya itu? Sepulang sekolah bisa Pak, tapi saya minta waktu istirahat dulu mungkin setengah jam setelah pulang sekolah untuk saya istirahat terlebih. Baik. Nah, kalau begitu artinya Mbak Nia bersedia dan siap untuk ikut lomba ya? Iya Pak. Siap ya? Insya Allah Pak. Iya. Siap. Kalau memang begitu, nah sekarang setelah Mbak Nia Bapak ajak bicara seperti ini, kira-kira perasaannya seperti apa? Maksudnya? Saya sudah. Ya. Lega Pak. Akhirnya apa yang saya iya udah lega apa yang saya tanya-tanyakan tadi apa gimana ya itu akhirnya sudah bisa terjawab Pak. Terima kasih karena Pak Bambang sudah mau mendengarkan cerita saya Pak. Baik, sama-sama. Nah, kalau begitu artinya tinggal Mbak Nia memfokuskan diri untuk perlombaan ini, kemudian yang pastinya juga berlatih ya. Iya Pak. Ya. Baik, Pak. Ya, baik. Nah, Bapak rasa tinggal kita atur jadwalnya supaya lebih enak gitu kan. Nanti Bapak akan coba koordinasi dengan kawan-kawan Ibu supaya nanti bisa juga meluangkan waktunya ketika nanti Mbak Nianya berbicara di depan kawan-kawan guru ya. Iya. Baik, kalau begitu Bapak rasa terima kasih ya Mbak Nia ya karena sudah tadi mau Bapak ajak bicara. Ya mudah-mudahan dari pembicaraan ini nanti perasaan percaya dirinya Mbak, kemudian rasa groginya Mbak bisa berkurang sedikit demi sedikit ya. Kemudian siap untuk tampil di perlombaan itu nanti ya. Iya Pak. Terima kasih. Mbak Nia boleh silakan kembali ke kelasnya. Ya, terima kasih Mbak Nia ya. Terima kasih Pak. Ya. Ya. Siang. Oke, begitu. Silakan Bu Siti. Keren. Tepuk tangan dulu. Yeay. Kembali ke Bu Siti, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pak Bambang dan Bu Nia telah menampilkan praktik dari coaching dengan permasalahan yang sama dengan yang saya bawakan tadi, yaitu tentang rasa percaya diri anak yang kurang untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris. Menurut saya berdasarkan lembar pengamatan yang disediakan oleh LMS, yaitu langkah-langkah dalam model Tirta. Yang pertama yaitu tujuan. Itu Pak Bambang sudah tadi menyampaikan bahwa tujuan diskusi hari ini adalah untuk
membicarakan tentang dipilihnya Nia ini sebagai wakil dari sekolah untuk mewakili dalam lomba pidato. Kemudian langkah selanjutnya identifikasi, Pak Bambang juga sudah berusaha menggali, kemudian mengidentifikasi dan merangkum serta mengelompokkan masalah-masalah yang dialami oleh Bu Nia. Bu Nia sebagai murid juga sudah berusaha untuk menyampaikan dengan jelas dan detail tentang masalah-masalah yang dialaminya. Jadi saya rasa langkah kedua tidak ada masalah. Kemudian langkah yang ketiga, rencana aksi juga sudah tadi disampaikan dengan detail, bahkan sampai waktu-waktunya kapan. Kemudian di komitmen juga sudah. Jadi saya rasa apa yang disampaikan Pak Bambang sebagai seorang coach dalam proses tadi sudah mewakili atau sudah merepresentasikan proses Tirta dengan baik. Walaupun sebenarnya waktunya 15 menit, tapi karena saking serunya ya Pak ya, jadi lebih gitu ya. Mungkin itu saja pengamatan yang saya lakukan. Secara umum, saya merasa bahwa jika belum terbiasa dengan model coaching, maka seorang coachee atau murid yang kita lakukan proses coaching kepadanya mungkin akan merasa agak bingung gitu ya. Kok saya ini punya masalah tapi disuruh mencari masalah saya sendiri. Mungkin teman-teman CGP yang sudah nonton video Kancil dan Burung Hantu, di situ kan ada rasa tidak sabar di diri si Kancil karena burung hantu tuh tidak memberikan solusi kepada dia gitu. Nah, jadi mungkin nanti minta dari Bu Siti sama Pak Suprianto mungkin bisa berbagi atau bagaimana gitu tentang praktik coaching yang tidak membuat anak tuh merasa apa sih nih gitu. Saya perlu solusi loh atas masalah saya, kok saya disuruh mikir sendiri gitu ya. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih Ibu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Siti atau Pak Suprianto. Oke, keren sudah melaksanakan praktek coachingnya. Pada dasarnya ketika kita mengcoach itu kita lebih banyak menggali potensi siswa. Jadi ya karena memang kita belum terbiasa, jadi kesannya orang punya masalah datang itu untuk mencari solusi kok malah suruh mikir gitu. Sebenarnya Iya, apa Bu, itu yang saya pikirkan. Iya, Jadi ketika kita sebagai coach, kita itu lebih banyak menggali potensi. Jadi bahasanya kita bukan menurut kamu, coba pikirkan menurut kamu solusi apa yang bisa kamu. Nah, mungkin dari segi kalimat redaksi aja, Bu. Kalau kita sebagai coach itu lebih banyak menyanjung tetapi menggali potensi begitu. Seperti yang tadi Bu Sarifah terapkan, kalau menurut Ibu, Rina ini mampu. Nah, itu satu bahasa coach. Mampu. Jadi dilambungkan. Nah, kenapa Rina merasa tidak percaya diri? Padahal Rina itu kan mampu. Nah, nanti kan anak mikir tanpa harus tanpa kita nyuruh mikir. Ketika kita sebagai coach mengatakan bahwa kamu mampu, kamu memiliki kemampuan, tapi kenapa kok kamu merasa seperti itu? Jadi tanpa kita nyuruh dia mikir, dia otomatis berpikir. Begitu. Jadi coach itu lebih berperan sebagai orang yang bisa membantu menggali potensi coachee untuk menemukan solusi sendiri terhadap masalahnya tanpa disadari bahwa dia suruh mikir gitu, Wah. Jadi memang Berarti mainnya di redaksi kata ya, Bu ya? Iya, betul. Antara kan Bu Saripah sudah memahami perbedaan konseling, mentoring, nah itu. Jadi lebih kepada redaksinya bagaimana kita bicara tanpa harus menyuruh berpikir, tetapi si coachee otomatis memikirkan begitu. Memang permainan kata-kata itu begitu keren. Yang sebenarnya itu memerintah tetapi dengan bahasa yang bagus, orang tidak merasa diperintah, tapi dia akan bekerja secara maksimal begitu. Barangkali itu sedikit berbagi. Tadi Bu Farah udah nyuruh kembali ke main room? Iya, mari kita kembali. Mari Terima kita kasih ya Bu kembali. ya pencerahannya. Ya.